Yo, hello, so good to be back again with me, Chandra Sandika dari Tricking Dulu Baru Kamu. Oke guys, buat kalian yang baru lihat channel ini, di sini gue ngebahas tentang olahraga, terutama olahraga tricking yang gak melulu soal tutorial, video battle atau video challenge, namun gue tarik lagi ke berbagai aspek seperti podcast, sejarah, sosial eksperimen, bahkan gue bahas juga cara dapat duit dari tricking. Semoga bisa jadi penyegaran di antara konten-konten tricking yang udah ada dan bagus-bagus. Oke, sekarang gue udah pakai bandage lagi, udah pakai handwrap lagi. Artinya gue akan bahas lagi nih dunia fighting, karena gue juga senang tentang fighting, mau tinju, muay thai, kickboxing, sanso, gue senang banget. Dan sebagai dulu pernah aktif jadi atletnya, gue masih suka nonton sekarang pertandingan-pertandingan tinju maupun apapun yang berbau fighting. Nah, sekarang gue akan bawakan ada kisah sedih guys dari dunia tinju, yaitu tentang Richard Cullen Melendez. Ini adalah petinju asal Maitland, Florida, USA, yang kelahirannya adalah di September 1992. Jadi beda setahun sama gua. Dia 19 tahun, dia sekarang berarti 29 tahun, gua 28 tahun. Gua gak penting. Tapi ini tentang kisah dia, oke? Jadi dia tuh dari Amerika tapi dia pindah ke Puerto Rico kalau salah. Dan dia memilih untuk membela Puerto Rico. Dia juga sempat jadi atlet di Olimpiade 2012, tapi dia nggak dapet medali emas. Pada saat itu dia masih kalah. Dan akhirnya di 2012 juga dia mengakhiri karir amatirnya dengan kemenangan 170 berapa gitu. Dia udah jago banget tuh di amatir dan fansnya udah banyak banget karena memang si Richard Cullen ini ganteng dan karismatik juga. Memang kalau kita lihat nih tampangnya Richard Cullen ini sepertinya orang baik gitu, keren. Nah, dia akhirnya 2012 berakhir karir amatirnya dan dia pindah ke profesional. Dia tanding dan di profesional dia tidak terkalahkan, keren banget. Jadi rekor itu bagus banget sampai akhirnya dia di 13 September kalau salah dia harus tanding dengan si Terrell Williams. Terrell Williams ini adalah petinju yang akhirnya mengakibatkan kejadian fatal terhadap si Richard Cullen, yaitu Richard Cullen ini harus sekarang jadi lumpuh. Seperti apa? Jadi pertandingannya itu sebenarnya harusnya nggak terjadi juga tuh pertandingan karena berat badannya udah beda dari awal. Tapi karena lawannya si Terrell Williams ini nggak ada apa gimana gitu, jadi ini pertandingan substitusi. Jadi akhirnya ketemu sama si Richard Cullen dan Terrell Williams. Dari pertandingan ini di ronde pertama udah banyak kecurigaan karena si Terrell Williams ini beberapa kali udah mukul bagian belakang kepala si Richard Cullen, dimana di sini nih guys, nih itu di semua olahraga fighting yang legal itu gak boleh dipukul nih. Ada mata, gak boleh dicolok mata, gak boleh nendang kemaluan, mukul kemaluan gak boleh, dan juga mukul atau nyerang ke bagian belakang kepala itu ilegal, itu gak boleh karena itu bahaya banget. Nah, di sini karena ada otak kecil lah. Nah, si Terrell Williams ini dia beberapa kali mukul kepala belakangnya si Richard Cullen, dan anehnya si wasit pada saat itu dia seperti nggak lihat, seperti diabaikan lah. Jadi si Richard Cullen beberapa kali komplain ke wasit tapi nggak didengar. Bahkan di ronde kelima kalau salah si Richard Cullen ini entah sengaja atau nggak sengaja dia melakukan body shot atau uppercut ke arah kemaluannya si Terrell Williams sampai si Terrell Williams terjatuh. Nah, di situ malah si Richard Cullen dikurangi poinnya dan dia kena pelanggaran. Di sini banyak banget yang merasa aneh. Giliran si Terrell Williams mukul belakang kepala, ini nggak dianggap pelanggaran. Tapi giliran si Richard Cullen mukul ilegal, ini langsung dikurangi poin dan dianggap pelanggaran. Jadi memang pertandingan ini dari awal udah sangat-sangat kontroversi. Juga pada ke ronde kelima ini si Richard Cullen karena dipukul terus belakang kepalanya dia sempat jatuh, dan dia juga sempat nanya ke dokter di pertandingan itu tentang keadaan dia karena dia udah agak-agak pusing katanya. Anehnya dokter di pertandingan itu juga bilang kalau si Richard Cullen ini nggak kenapa-napa dan bisa lanjut lagi tandingnya. Padahal harusnya biasanya kalau atletnya, petinjunya udah nanya ke dokter nih, udah kayak agak-agak pusing, itu biasanya udah di stop pertandingan. Tapi kalau di sini
dia malah disuruh lanjut lagi. Nah di sini udah ada kayak dua. Yang pertama wasitnya aneh, yang kedua adalah dokternya juga ini agak-agak ngaco nih, kenapa malah disuruh dilanjutin padahal atletnya udah bilang kondisinya kayak agak-agak pusing gitu. Dilanjut terus pertandingannya, seperti biasa beberapa kali ada pukulan yang ke arah belakang kepala si Peter Cullen, sampai di ronde 9 ini si Peter Cullen jatuh lagi dia kena pukulan telak di belakang kepala, dan akhirnya dia dan timnya langsung lepas glove-nya si Peter Cullen, dilepas sebagai bentuk komplain kayaknya, karena dia dan timnya ngerasa ini pertandingan udah ngaco banget. Tapi anehnya si Peter Cullen ini malah didiskualifikasi. Dia dianggap ya melanggar aturan. Padahal dia melakukan seperti itu karena memang banyak kejanggalan di pertandingan itu. Dan akhirnya si Terrell Williams ini dinyatakan menang. Dan udah ada suara. Dan si Terrell Williams ini menang dengan bangganya dia sampai diarak-arak gitu kayak udah juara dunia aja. Nah, tapi di situ masih si Richard Cullen masih biasalah selama sportivitas di ronde 9 ini. Dan si Terrell Williams juga dengan wajahnya yang kayak munafik itu, dia masih sosokan baik, padahal itu munafik banget lah kelihatannya. Tapi kejadian aneh baru muncul pas ke locker room. Si Richard Cullen ini pas ke locker room, dia megang-megang kepalanya sampai dia itu muntah. Nah ibunya yang nanya, Richard Cullen, apa lu baik-baik aja? Dia bilang ke ibunya kalau dia tuh gak bisa ngelihat, dan dia pusing banget. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan dia harus koma selama 221 hari alias hampir 1 tahun. Jadi gokil banget, ini benar-benar sedih banget. Benar-benar dia koma 221 hari, dan setelah koma dia ini bisa bangun, tapi dia mengalami yang namanya vegetative stage, dimana vegetative stage ini hampir sama juga dengan koma, tapi dia bisa ngelihat, bisa ngedengar, tapi dia sulit untuk merespon. Jadi masih kayak orang stroke lah. Jadi kalau kalian bisa lihat nih B-rollnya, dia itu hampir mirip orang stroke. Jadi kasihan banget, benar-benar kasihan banget. Dan juga orang tuanya walaupun dia udah berpisah nih, ibu sama bapaknya, tapi mereka kompak untuk ngurus si Richard Cullen ini sampai dia sembuh, sampai dia baikan. Walaupun si Richard Cullen ini keadaannya sangat-sangat menyedihkan, dia juga makannya tuh dari selang infus, jadi nggak bisa makan langsung, benar-benar parah kondisinya. Dan anehnya si Terrell Williams ini sampai sekarang dia bilang dia nggak ngerasa melakukan pelanggaran pada pertandingan saat itu. Tapi emang gila banget nih orang, udah tahu ya petinju mana sih yang nggak tahu kalau mukul belakang kepala itu ilegal, tapi dia dengan bangganya dia menang, dan dia bilang dia nggak ngerasa ngelakuin sesuatu yang ilegal, pokoknya dia ngerasa sportif aja pertandingannya. Padahal kita bisa lihat sendiri kalau pertandingannya udah ngaco. Kita sebagai orang awam, ataupun kalau lu adalah orang yang ngerti bela diri, ngerti fighting, pasti lu bisa ngerasa kalau itu adalah pertandingan yang agak aneh. Nah itu dia si Terrell Williams, dan wasitnya pada saat itu, wasit, dokter, dan juga promotornya pada saat itu dituntut oleh orang tua dari si Richard Cullen ini senilai $50 kalau salah. Ini untuk uangnya nantinya buat pengobatan si Richard Cullen. Tapi sampai saat ini belum ada kelanjutannya nih guys. Jadi kita sama-sama doain aja semoga ada keadilan, semoga tidak ada konspirasi lagi kayak gini. Karena kalau lu lihat misalkan di film-film ada judinya nih di dunia tinju itu, atau di dunia bela diri, atau di dunia sport apapun, modern sport zaman sekarang, memang ada yang bermain seperti itu. Jadi kalau kita bisa bongkar nih, semoga nantinya nggak bakal ada lagi mafia yang bermain mungkin tinju judi bola. Bahkan wasitnya kalau dia ini ditembak kan, udah pernah di Italia udah kejadian. Dan sekarang ada juga si kasus Richard Cullen ini kan disinyalir memang wasitnya itu ternyata dia punya investasi di pertandingan itu, jadi dia pengen pertandingannya terus berjalan. Dan dokternya juga punya investasi di pertandingan itu. Jadi waktu si Richard Cullen komplain, si dokternya bilang
Yu masih bisa lanjut. Kenapa? Karena dia gak mau di stop, karena dia masih punya investasi di pertandingan itu. Kalau di stop, duitnya gak bakal ngalir, tapi kalau dilanjutin, duit si dokter itu bakal terus ngalir. Jadi memang ini pertandingan yang sangat-sangat kontroversi dan sangat-sangat menyedihkan. Bahkan ini udah diangkat di Netflix kalau salah, gue lupa judulnya, tapi kalian bisa search aja tentang Princess Colin ini, udah banyak yang bahas. Dan sampai sekarang si Princess Colin ini belum bisa berdiri dan masih hampir sama kayak terakhir kali dia vegetative stage. Dia bangun doang, melek, tapi nggak bisa ngerespon, bisa denger doang tapi nggak bisa ngerespon. Inilah si Princess Colin, kasihan banget. Terus kalau kalian penasaran, kalian bisa searching di Google atau di YouTube atau di Netflix juga ada. Mungkin dari gua segitu aja, dan semoga kita bisa jadi orang yang sportif guys nih. Menang atau kalah menurut gua biasa aja. Kalaupun kita menang tapi caranya kurang bagus ya percuma juga. Tapi kalau kita kalah nih tapi caranya bagus ya kita tetap jadi pemenang di hati penggemarnya mungkin. Menurut gua Princess Colin tetap jadi juaranya, tetap jadi juara bagi kita semua, karena kita bisa lihat si Princess Colin ini pertandingannya dia selalu clean dan dia itu orangnya ternyata humble banget. Oke, itu aja video dari gua Chandra Sandika, see you on the next videos.